Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Alhamdulillah kita dipertemukan di acara PWP yang ke-26. Ya, yang terhormat Pak Ibnu dari KJRI dan Pak Edi dari BI Tokyo, Pak Firman dari BNI Tokyo, Pak dari dari IMF, ya, dari perwakilan dari BM Kansai, kemudian Pak Asad dari Garuda, dan tamu kita yang kita tunggu-tunggu udah lama ya, Pak Renal Kasali, Cak Eko dan teman-teman dari Jakarta, serta Ibu Sendri dari Surabaya. Jadi PWP kita kali ini adalah big event ya, super big event, karena ada Jakarta, ada Surabaya, dan ada Jepangnya. Oke. UGTT sendiri selama ini berfungsi sebagai fasilitator ya, karena intinya kapasitas UGTT terbatas, sehingga kami hanya mampu membuat atau menyelenggarakan event-event ini bersama dengan PPI atau teman-teman komunitas termasuk IPTIX ya, yang berada di kota tersebut. Kali ini PWP Kansai dibantu oleh PPI Osaka dan Kobe. PWP sendiri sejarahnya dimulai dari tahun 2007 ketika kita melakukan round table meeting di Bank Indonesia Tokyo tanggal 5 November tahun 2007. Nah, setelah round table meeting tersebut, kami mulai PWP ini di Gifu yang pertama kali. Waktu itu pesertanya 200 orang. Kemudian dilanjutkan di Tokyo, di Toyama, terus di Kyushu ya, beberapa kota di Kyushu, dan seterusnya. Nah, PWP sendiri sekarang ini bukan hanya di Jepang. Ekspansi program pelatihan dan wirausaha, program pelatihan wirausaha dan perbankan ini, ekspansi pertama tahun ini di Surabaya, bulan Juni, pesertanya kira-kira 250 orang. Seperti itu. Kemudian baru sebelum di sini kita membuat PWP di Taipei. Dan minggu depan, tanggal 5 Oktober, tanggal 5 Desember, akan ada PWP di Seoul. Nah, dengan kontribusi teman-teman di Jepang ini, kita akhirnya berusaha untuk mencapai wilayah Asia Pasifik. Karena pelatihan wirausaha bukan hanya harapan dari teman-teman kita yang ada di Jepang ya. Dan UGTT sendiri ingin membuat program ini lebih continuous dalam bentuk online. Teman-teman bisa lihat di webinar 2010. Di situ hampir tiap bulan ada program pelatihan yang bentuknya online dan lebih expand, lebih interaktif, karena webinar bukan seperti chatting, bukan seperti Skype. Webinar ada papan tulisnya gitu ya. Jadi presentasi, kemudian teachernya atau instrukturnya itu memberi guidance, memberi presentasi dalam bentuk seperti kita ketemu seperti ini, karena ada videonya. Kemudian teman-teman bisa nulis pertanyaan di layar tersebut. Kemudian bisa ada 4 kamera yang bisa dimasukkan di situ gitu. Jadi nanti setelah ikut PWP tatap muka seperti ini, silakan kita lanjutkan di webinar atau email. Oke, sampai saat ini peserta PWP sudah mencapai sekitar 3.000 orang. Nah, dan harapan kita ya, karena kami sendiri juga nggak mampu mengikuti feedback dari teman-teman yang sudah pulang, apakah mereka sudah berhasil dengan usahanya atau dalam saat merintis atau dalam proses mencapai operasional ya. Nah, kami harapkan teman-teman yang ikut di PWP Kansai ini jangan hanya hari ini aja gitu ya komunikasi kita. Karena kalau teman-teman udah pulang dan punya wirausaha atau mendevelop suatu bisnis keluarga, tolong diberi kami feedback gitu ya, apa yang sudah dicapai, kemudian pengalaman dalam sifat teknis dan finansial ya.
Karena kalau kita punya uang, nggak ngerti manajemen juga sulit gitu ya. Ngerti manajemen nggak punya uang sulit juga gitu ya. Jadi perlu ada sharing kapasitas gitu ya, sharing kemampuan. Nah itu ya. Kemudian poin terakhir, wirausaha itu merupakan media, karena kita tinggal di negara maju ya, merupakan media untuk transfer teknologi. Kenapa kita sebut kami itu punya cita-cita seperti itu? Kenapa ada TT-nya ya? Begitu TT itu kan Working Group for Technology Transfer. Nah, kalau kita hanya mengulang teknologi atau mengulang bisnis kecil yang udah ada di Indonesia, kita mungkin akan kalah bersaing di tingkat internasional. Karena mau tidak mau kita harus masuk di level internasional global kayak gitu ya, bisnis yang sifatnya udah kompetitor internasional gitu ya. Nah, teman-teman yang pernah di Jepang, apalagi 3 tahun ya, paling tidak dapat 3 poin ya, dapat 3 ya. Yang pertama, etos kerja di negara maju gitu ya, yang kita mungkin di kita agak berbeda ya. Nah, yang kedua, network, entah itu dia udah sering berkomunikasi di tempat kerjanya, kemudian dapat informasi ya lebih mudah di sini karena melihat, berdiskusi atau berinteraksi dengan orang-orang yang mengerti satu bidang tertentu gitu ya. Nah, yang ketiga yang paling penting, bawa pulang yen ya. Uang yen itu saat ini apalagi currency rate-nya makin high gitu ya. Jadi nah, itu yang paling penting gitu ya. Nah, usahakan kita punya stok money ya. Punya tabungan paling tidak kalau nggak di sini di Indonesia ya. Sehingga pada saat kita pulang paling tidak adalah misalnya 100 juta rupiah untuk alokasi mulai usaha atau merintis bisnis atau investasi gitu ya. Paling tidak ada arah ke sana gitu ya. Nah, dengan 3 poin ini ya, network, etos kerja, sistem Jepang dan seterusnya, dan tambah dana serta pertemuan kita seperti ini dilanjutkan dengan di online, saya kira kita tidak bisa bilang tidak bisa gitu. Kita harus menyebut kita mampu gitu ya, berusaha untuk membuat sesuatu yang baru. Teman-teman udah lihat ya, kenapa ekonomi Jepang bisa tumbuh dengan cepat ya? Itu bukan karena Toyota, Honda, atau industri raksasa, bukan, karena UKM. Di Jepang ada sekitar 4 juta UKM. Kita hanya punya 1,5 juta yang terdaftar ya. Kalau penjual bakso misalnya, itu nanti diterangkan oleh Pak Edi dari BI, itu UMKM atau bahkan dia nggak terdaftar gitu. Oke? Nah, kira-kira itu harapan kami. Kita akan masuki acara inti dengan sebelumnya sambutan oleh Pak ya. Nah, terima kasih atas kehadiran teman-teman serta kita sukseskan acara PWP hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.